Perkenalkan, nama saya Restu Agariandani dari kelas 3 PBAC dengan NIM 2241104032121. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan ringkas tentang sejarah Islam di Banyumas. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama di bagian utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah yang berada di pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta keresidenan Banyumas, Keduh, Madiun, dan Malang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang letaknya berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang letaknya berada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-15 pada abad ke-14 sampai 15. Setelah kedua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai dengan 19. Dan dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah yang berada di bagian timur. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu ada coak atau berbicara dengan suara yang keras, bloak atau berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris, ada dablongan atau dablong atau seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat ada ajiban atau bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima ada ndobos atau berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam ada mbanyol atau bergurau atau bercanda. Yang ketujuh ada ndopok atau omong-omongan, ya biasalah bersama teman-teman atau mengeluarkan unek-unek. Nah, ketujuh karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain yang di luar Jawa, yang berada di luar Jawa, yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial, yang adalah bahwa struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priyayi dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal Adigum Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi
atau bahkan terisolasi dari pusat pemerintahan ratu. Tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam atau watunya yang subur. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana ada gium adoh ratu cedak watu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat di Banyumas. Dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Yang menjadi menarik perhatian, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya atau gagrag, wayang Banyumas, dan Pasundan. Sementara dalam gagrag Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Umumnya, gagrag pewayangan hanya mengenal tokoh Petruk, Gareng, Bagong, dan Semar. Sementara sosok Bawor tidak dikenal. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain, yang pertama ada sabar lan rima, atau yang diindonesiakan menjadi sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Yang kedua ada berjiwa kesatria, yang artinya jujur, berkepribadian baik, dan toleran. Yang ketiga itu ada cancudan, atau yang dimaksud dengan rajin dan cekatan. Yang keempat ada cablaka, atau lugas dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya penginyongan yang berada di bawah wilayah Keresidenan Banyumas. Hanya saja, beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya. Seperti contohnya masyarakat Kebumen atau Panjer, Kutowinangun, dan Karanganyar. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelan dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung dan juga Keresidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur Kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelan dari Banyumas. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas yang panginyongan dengan budaya cablakannya. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit dari kondisi untuk diidentifikasi di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah atau satu desa dengan satu daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa kerajaan besar di Jawa, contohnya Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang.
menjelaskan tentang Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Di situ peran Wali Songo adalah peran yang paling penting dalam Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat ini. Peran Wali Songo di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau yang diartikan sebagai 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Kisah tentang Syekh Siti Jenar dan kematiannya juga bisa dijadikan contoh bagaimana sejarah Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia syarat dengan beragam perspektif. Dalam sejarah Islam, tercatat bahwa era kepemimpinan Harun al-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi sering disebut sebagai titik puncak kemajuan peradaban Islam. Bagaimana tidak, meskipun usia pemerintahan yang dipimpinnya tidak berlangsung lama atau kurang dari 50 tahun, namun Harun al-Rasyid mampu menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Keren sekali bukan? Baghdad bisa menjadi satu-satunya saingan bagi Bizantium yang kala itu juga memegang kendali peradaban dunia. Pada saat pemerintahan Islam mengalami masa keemasannya, di tanah Jawa, kerajaan Mataram Hindu juga sedang mengalami hal yang serupa. Kerajaan Mataram Hindu bahkan masih mampu bertahan sekitar 2 abad sebelum kemudian melemah dan runtuh. Selama 2 abad masa kejayaan, proses internasionalisasi perdagangan juga dilakukan di tanah Jawa. Relasi bisnis yang terjadi antara para pedagang dari Jawa dan pedagang dari negara-negara Islam dimungkin menjadi titik awal persatuan masyarakat Hindu Jawa dengan Arab Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di daerah Leran yang meninggal pada tahun 1082 Masehi. Sejarah Islam di Banyumas dimulai pada periode abad ke-15. Pada saat itu, agama Islam masuk ke wilayah Jawa Tengah melalui perantara pedagang, pelaut, dan para ulama yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah pesisir. Mereka menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, termasuk di Banyumas. Proses penyebaran Islam di Banyumas pada masa itu dilakukan secara bertahap. Para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menyebarkan agama ini. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa ajaran Islam serta membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Melalui interaksi ini, nilai-nilai Islam mulai diperkenalkan dan diterima di kalangan penduduk Banyumas. Selain pedagang, para ulama dan tokoh keagamaan juga sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam. Mereka mendirikan pesantren, tempat di mana ajaran Islam diajarkan dan dipelajari. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam di Banyumas. Para ulama juga menggabungkan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, sehingga mempermudah penerimaan agama baru ini oleh masyarakat setempat. Di Banyumas tentunya, proses masuknya Islam di Banyumas tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu. Pada masa kolonial Belanda, meskipun ada tekanan untuk mengubah aspek-aspek kehidupan tradisional, agama Islam tetap mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat Banyumas. Nilai-nilai praktik
nilai-nilai dan praktik keagamaan Islam terus berkembang, meskipun dalam konteks yang terus berubah. Seiring waktu, Islam terus tumbuh dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan agama di Banyumas. Perkembangan Islam di wilayah ini tidak hanya sebagai agama, tetapi juga membawa pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari budaya hingga sistem nilai yang dianut oleh penduduknya. Baik, terima kasih. Itu saja gambaran singkat tentang sejarah Islam di Banyumas yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.